2 motor untuk berenam. Beda tempat, dua tempat. Tapi SMP 2 semuanya. Jadi jadi Pak Kadis yang di Satpol PP itu 3 orang. Satu motor yang di gang rusak. Di gang rusak. Ya. Pemda berarti kan? Ya. Itu mau ke kafe gimana tak? Iya katanya disinyalir di situ Pak pada kumpul. Iya. Terus yang satu lagi yang ketangkap dan bantu Koramil Pasawahan. Koramil Pasawahan. Pitbull itu di mana? Pitbull. Daerah Pitbull, daerah Selawi. Lagi apa itu? 3 orang di saung Pak. Lagi apa? Lagi ngerokok. Lagi nongkrong, rokok, pakai motor juga? Iya. Pakai motor. Nah itu 1 SD, 2 SMP 2 Pasawahan. Tapi ini yang di saung. Ini motornya berapa? 1. Ini motornya 1. 1 ya. Sendiri-sendiri Pak. Sendiri-sendiri. Oh, ini motornya 1-1. Berarti 3 motor. Iya. Ini orang tuanya mana? Itu. Ini adiknya. Ini orang tuanya mana? Ini kakaknya. Pak. Ini kakaknya. Saya nggak mau orang tuanya suruh ke sini. Pokoknya saya nggak akan kasih pulang kalau bukan orang tuanya yang kesini. Saya hanya mau orang tuanya kesini karena ini sekolah itu nggak akan berhasil. Ini saya nggak nyalin anak-anak, saya nyalin orang tua loh. Kenapa dikasih motor? Saya nggak akan kasih pulang semuanya kalau ini belum datang semuanya. Saya tinggal dulu ke Pleret. Mewek. Ya ini yang kena satu orang motor bertiga. Iya. Ini orang tuanya mana? Terus orang tuanya lagi mana? Lagi ke warung tadi. Ini bukan salah anak, salah orang tua Pak. Perilaku anak itu semuanya karena orang tua. Orang tuanya cuek, orang tuanya ngasih fasilitas. Udah nggak boleh kasih, udah nggak boleh suruh, nggak boleh pakai motor dikasih motor. Sekolah udah kasih larangan pakai motor, dinas pendidikan, bupati udah ngelarang. Tapi anak-anaknya dikasih motor. Gitu. Ya, itu harus dimonitor terus. Kita itu sekarang ini saya ucapin terima kasih ya ke Pak Kasatpol sama Pak Dandim karena sudah terus membantu kita berkolaborasi menyisir tempat-tempat yang dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah. Kepala sekolah itu udah tegas di sekolahnya, nggak boleh bawa motor, harus bawa bakal minuman makanan ke sekolah, nggak boleh bawa motor gitu. Tapi ini masih diberikan oleh orang tua sepeda motor, maka saya tidak akan nyalahin siapa-siapa karena Pak Ajit sering kan mensosialisasikan ini terus-terusan, bener kan? Termasuk menggunakan kepolisian ke sekolah. Disosialisasikan terus, tapi kan masa kepala sekolah harus nungguin anak berangkat ke sekolah, anak ngelihatin, kan nggak mungkin gitu. Ini perlu kerjasama semua pihak. Orang tuanya sadar gitu bahwa motor itu bisa mencelakakan anak. Ini anak akan nongkrong, tempat nongkrong pun kita razia Bu sekarang Pak ya gitu. Jadi saya nyalahin orang tuanya, nyalahin kakaknya nih. Motornya motor bapak kan? Iya. Gak mungkin anak bisa beli motor. Iya. Gitu. Dan rata-rata anak yang main, yang kemudian berantem itu berawal dari motor. Gitu. Sekarang tinggal pilih karena sekolah juga nggak mau terus-terus disalahkan. Kalau orang tuanya nggak bisa kerja sama-sama sekolah, ya buat apa gitu ya Pak? Bener nggak? Iya Pak. Kita tegas saja sekarang. Kalau orang tuanya nggak mendukung program sekolah, nggak mau mendukung program sekolah, ya udah nggak usah sekolah di situ. Karena harus kerjasama. Sekarang nyebutnya Hari Pendidikan Nasional, partisipasi semesta. Jadi kalau nggak berpartisipasi minimal nggak bisa membuat apa kebaikan terhadap sekolah, ngebantu ngedorong untuk lebih maju, minimal berbuat kebaikan untuk anak-anaknya. Menjaga anaknya ada dulu sendiri. Gitu. Karena kan ini guru-guru nih. Ya kan kasihan juga saya ke mereka kalau mereka harus nongkrongin terus 24 jam ngawasin guru, ngawasin anak-anak. Bener kan Bu? Iya. Waktunya pulang udah nggak kerja dipanggil ke sekolah.
Gitu. Ini makasih banget nih Pak Dan Ramil ya, Pak Dan Ramil Pasawahan berarti kan? Ya. Jadi kita kolaborasi di Purwakarta sudah terjalin sejak lama sebenarnya ya. Jadi beberapa kegiatan anak-anak di luar sekolah sering ditangani oleh para Babinsa dan Babim Kamtibmas. Dan Pak Kasatpol juga terima kasih ini telah merazia di tempat di lingkungan masyarakat, karena jadi wilayah beliau mereka ya, kan nggak mungkin lah kalau sekolah-sekolah harus ngejar sampai ke tempat nongkrong tempat ini. Jadi kalau ini terus kita batasi ruang geraknya, maka insya Allah anak-anak kita itu bisa tertib pulang ke sekolah, orang tuanya mengawasi anak-anaknya, dan tempat-tempat umum diawasi oleh Pak Kasatpol, oleh Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas kan, kemudian para RT RW, kepala desa, mohon partisipasinya dalam mendukung kemajuan pendidikan di Purwakarta. Maka ini para kepala desa, aparatur pemerintahan yang ada di lokal gitu, RT RW, kepala desa gitu ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tolong kalau ada anak-anak nongkrong dimanapun di wilayah Anda dan itu mencurigakan, bubarkan saja, suruh pada pulang, tangkep, kalau perlu kirim ke sini ke Dinas Pendidikan gitu, dikirim ke sini, nanti akan kita identifikasi anak sekolah mana ya, kita batasi ruang gerak mereka di masyarakat secara bersama-sama gitu. Jadi kalau semuanya bergerak, berpartisipasi, ini insya Allah pendidikan kita bisa lebih baik. Sekolah sudah setiap hari Senin diumumkan, larangannya sudah ada, sudah didatangin polisi ke sekolah ngebina, tapi masih ada aja yang jebol kan, karena apa? Ya karena orang tuanya tidak mendukung. Kan orang tuanya bisa pegang kunci motor tuh. Pak nih, kalau anak-anak kita ya dibiasakan melanggar aturan dari kecil ya, terus akan seperti itu. Mereka bawa motor apa untungnya? Ketika orang-orang sudah sekarang berjalan kaki, saya minta ke sekolah besok udah mulai ya, yang pakai motor nggak ada lagi, ini kan SMP 2 semuanya. Diawasi aja. Mereka sekarang bikin pernyataan, besok ke depan masih bawa motor, kita keluarkan. Peringatan pertama ini. Ya, siap. Ini udah pernah dapat peringatan belum? Kalau yang 2 pernah diskor. Pernah diskor. Kalau yang 3 orang belum. Berarti 1 peringatan lagi tuh yang udah diskor nih. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi Anda keluar. Ini bahaya. Gitu. Saya nyalahin orang tuanya aja, nggak nyalahin anak-anak, Pak. Anak-anak itu gimana orang tuanya? Ya. Nanti ini dites, coba ambil itu, panggil dokter, Pak. Mel, panggil dokter. Panggil dokter dari Dinkes, suruh tes ini ngerokok nggak? Ini bukan masalah anak, masalah orang tua kok. Ya, saya sampaikan, kalau ada anak-anak yang butuh perhatian itu bukan masalah anaknya, masalah orang tuanya. Kenapa bermasalah orang tuanya? Ya anak dikasih motor, dikasih kebebasan. Dari situ kan tuh, kemudian dari motor ke rokok naiknya. Pertama, dari motor naik ke rokok. Atau dari motor naik ke main dulu. Dari main bersama. Udah main bersama, naik ke rokok. Dari rokok nanti main ke obat. Dari obat main ke tawuran. Dari tawuran nanti mainnya kemana? Ke tindak kekerasan. Dari situ nyangges silakdut. Bisa suka bui jika nu ayeuna atawa terbunuh. Ya, masuk bui atau masuk tanah. Cuma saya sampaikan ya ke orang tua semuanya. Hari ini Dinas Pendidikan udah melarang HP resmi
melalui peraturan Pak Bupati. Melalui peraturan Pak Bupati udah ada larangan anak pakai HP. Jadi kalau ada anak pakai HP sekarang demi masa depan mereka, bukan demi saya, bukan demi ibu. Tapi ya kalau demi ibu karena anak ibu, ya anak bapak. Ke depan nggak boleh lagi anak-anak pegang HP karena ini jadi candu kayak narkoba buat anak-anak. Ini lebih parah dari narkoba, merusak, memprogram otak anak kita, saraf anak kita, ketagihan terus, kecanduan. Gitu. Jadi mulai besok, hari ini udah resmi, jika anak Anda bawa HP, kita ambil. Gitu. Kita ambil, simpan di sekolah. Nanti orang tuanya harus mempertanggungjawabkan, dan Bapak Ibu harus mendukung program ini kalau Bapak Ibu ingin membantu anak-anak Bapak Ibu tumbuh kembang dengan baik. Ingin diperiksa untuk kadar CO gitu ya. Kita memang punya alat namanya smoke analyzer atau CO analyzer. Bukan disuntik, tapi memang kita memeriksa kadar karbon monoksida gitu ya di dalam paru-paru kita. Batasannya memang untuk normalnya itu kalau persentasenya kurang dari 2% ya. Normalnya ya, kalau kita lihat tadi masih ada yang di atas tuh ada 2 orang ya Pak ya, walaupun ini hampir-hampir ya betul, dan ini 2 orang gitu ya. Kemudian untuk ppm-nya nih nilai di sini normalnya di bawah 9 Pak begitu. Nah ini ada 2 gitu ya Pak ya, sudah lebih. Ada 2 yang sudah lebih. Memang terlihat tadi dari alat di indikatornya itu perbedaannya tadi ada yang merah Pak. Iya ya. Dan ya pemeriksaan CO juga selanjutnya ya, jika ada pemeriksaan seperti ini lagi mungkin bisa koordinasi juga dengan puskesmas tempat sebetulnya, karena alat ini tadi juga saya ambil dulu dari puskesmasnya. Betul. Karena puskesmas yang sebagai layanan. Iya, seperti iya, itu. Itu mungkin ya. Bisa puskesmas tempat. Iya, Ibu terima kasih sudah membantu kami dan kami sudah mempunyai data untuk ditindaklanjuti. Siap.